benar-benar memperhatikan waktu kalian finish kontrak. Jangan sampai setelah finish baru kalian, saya mau cek log, saya mau cari job, siapa yang mau ngurus kamu gitu. Sedangkan kamu di sini ARC-nya juga sudah habis, kontrak kamu juga sudah habis. Terus bagaimana dong C, kalau misalkan saya finish kontrak ini, saya tuh udah nggak bisa lagi lah, hak saya di mana? Maka dari itu, kalau memang kamu mau mempertahankan hak kalian, kalian harus punya bukti-bukti kuat bahwa kamu itu dipersulit. Persulitnya di mana? Kamu harus, ya kan kamu udah ngomongin berulang-ulang kan, 4 bulan sebelumnya udah ngomong nih, 1 bulan gak digubris. Aku masih ngasih waktu lagi nih, misalnya 2 minggu, kok masih juga gak diladenin. Gua udah telepon 1955. 1955 juga bilangnya, udah saya udah bilangin agent sama majikan, tapi masih gak direspon juga. Terus udah ngomong sama Depnaker. Depnakernya juga kamu udah tanyain namanya siapa-siapa, terus katanya gak apa-apa mbak, pokoknya kalau sampai saatnya dia gak mempersilahkan Anda pindah, kamu nanti telepon kita aja. Nah, setelah kamu sudah finish kontrak, kamu misalnya mau mengadukan bahwa saya ini dipersulit. Kamu datang nih, misalnya telepon lah ya, biasanya telepon, nggak mungkin datang. Telepon ke 1955 apa ke Depnaker. Kamu nanya ya, kamu lupa tuh saat itu Depnaker namanya siapa. Kamu mau cari siapa? Oh iya, saya lupa, dulu ada yang nelpon saya. Terus kalau misalkan kamu nggak pernah tahu nama yang ngurusin kamu bagaimana mau naik banding? Bener nggak? Jadi makanya jadi seorang PMI kita harus smart. Karena apa? Karena kita harus mencerdaskan bangsa di info ini. Jadi kalian jangan takut. Kalau misalkan kalian sudah memegang bukti-bukti kuat, ya, cuman kalau nunggu finish itu beratnya apa? Kita kan mesti naik banding, kan ribet. Mendingan juga sebelum finish kontrak kita harus beresin ini dulu gitu loh. Jadi setelah finish kan kita senggang-senggang, kita udah dapat job baru, sudah dapat majikan baru. Tapi semua masih bisa. Yang penting ada bukti-bukti. Sekarang saya tanya lagi nih, Depnaker yang ngomong, lah kamu bukti apa kamu dipersulit sama agent kamu gitu kan? Terus kamu nggak punya bukti rekaman, nggak punya bukti-bukti chattingan sama agent kamu, atau sama waktu kamu ngomong-ngomong sama Depnaker. Jadi semuanya nggak ada bukti. Bisa nggak dibantu? Sama, nggak bisa. Akhirnya apa? Terbengkalailah hak kamu juga. Jadi makanya kenapa kalian itu kalau misalnya setelah finish baru kalian naik banding, itu sulitnya kalau nggak punya rekaman. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya tetap aja pulang gitu loh. Nggak ada waktu lagi, akhirnya kalian pulang. Tapi kalau kalian punya bukti-bukti kuat bahwa oh saya pernah dipersulit, jadi wah dilihat, oh iya benar nih dipersulit, ya kan, akhirnya kalian punya tuntutan terhadap agentnya, ya kan, atau majikannya, bahwa saya pengen ganti majikan kemarin gini-gini. Nah itu Depnaker kalau udah lihat bukti, dia akan memberikan permit untuk kalian. Ini dikasih permit nih, dikasih waktu lah, dikasih waktu karena kalian udah naik banding, jadi kalian dikasih waktu. Oh iya, ini kamu masih ada kerja berapa lama nih, misalnya ya nih kamu saya kasih waktu 2 minggu misalnya, saya kasih waktu kamu 2 minggu karena ada bukti-bukti bahwa memang agensi kamu melanggar gitu ya, bahwa kamu mau pindah nggak dikasih karena nggak diurus-urus suratnya, bisa aja kayak gitu. Nah kalau misalnya udah nih seperti ini, kalian dikasih waktu, mungkin dikasih waktu 1 minggu 2 minggu buat kalian cari job. Nah itu masih terselamatkan. Kenapa? Karena satu, kalian punya bukti, ya kan, kalian waktu kemarin-kemarin dipersulit, kalian punya bukti-bukti kuat. Nah terus terkadang Depnaker yang kalian hadapi itu di Taiwan ini, Depnaker bukan cuma satu, bukan cuma satu, tapi ada yang daerah Taipei, ada yang dari setiap daerah kalian tinggal itu pasti ada Depnakernya. Setiap Depnaker enggak semuanya ada yang bisa bahasa Indonesia. Kalau pas kebetulan kalian menghadapi Depnaker itu tidak bisa bahasa Indonesia, bagaimana cara kalian mengungkapkan kata-kata? Sedangkan aku yakin lah, biar sepinter-pinternya kalian di Taiwan, kalau kalian berdebat sama orang Taiwannya sendiri, kalau enggak punya skill bahasa yang baik, kalian juga pasti akan habis. Tidak bisa mengungkapkan, akhirnya haknya tidak bisa juga diminta. Jadi kayak gitu guys, menurut Cece Joanna, sebelum finish kontrak lebih baik kalian mempersiapkan waktu yang ada. Jadi sebelum finish 4 bulan, ya kira-kira waktu berapa lama sih kamu 4 bulan, kenapa kita bilang 4 bulan, karena 4 bulan, sebulan mungkin nggak diladenin, terus sebulan kemudian nggak diladenin lagi, ya kan. Jadi